semua. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan Immanuel. Puji syukur kita belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita bisa diingatkan, dikuatkan ya dalam Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh. Yang Kakak Markus sampaikan buat pagi hari ini yang berjudul doa yang bijak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 30 ayat 8 dan 9. Begini firman Tuhan: jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu doa Anggur bin Yakub kepada Tuhan dengan meminta kepada Tuhan, yaitu bahwa dia meminta bahwa Tuhan jauhkan padanya kecurangan dan kebohongan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini sudah beberapa ribu tahun yang lalu firman Tuhan ini sudah dituliskan di dalam Alkitab, dan pada saat ini, hari ini masih berlaku, bahkan nyata di dalam setiap kehidupan orang-orang. Kalau kita melihat saat ini dan kita perhatikan, ada banyak hal-hal yang terjadi kecurangan dan kebohongan. Baik itu dalam dunia bisnis, baik itu dalam media sosial, dalam media YouTube dan sebagainya. Ada banyak hal-hal yang terjadi yang namanya kecurangan dan kebohongan. Nah, dalam hal ini adik-adikku yang dikasihi Tuhan, ya, kecurangan sering terjadi. Ya, seperti yang kakak sampaikan, bahwa kalau di dunia bisnis barang yang jelek dibilang bagus, padahal kenyataannya tidak demikian. Begitu juga di media sosial atau di YouTube sekarang, banyak hoax yang belum terjadi tetapi sudah dibilang sudah terjadi. Nah, dan banyak hal-hal yang tidak benar. Maka kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang Anggur bin Yakub ini mengajarkan kepada kita. Kiranya kita diingatkan Tuhan supaya setiap kehidupan kita, kiranya Tuhan menjauhi itu hal demikian di dalam kehidupannya kita masing-masing. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya. Yang kedua yang bisa kakak sampaikan di sini, Anggur bin Yakub meminta agar Tuhan tidak memberikan dia kekayaan atau kemiskinan. Tentunya ini hal yang jadi pertanyaan bagi kita. Emangnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh meminta kekayaan? Nah, dalam hal ini adik-adikku yang dikasihi Tuhan, saya sudah bilang tadi bahwa ini adalah doa yang bijaksana. Kalau kita memperhatikan ya di ayat 8b di sana, biarkanlah aku menikmati makan yang menjadi bagianku. Artinya di sini Anggur bin Yakub meminta kepada Tuhan supaya setiap berkat yang dia peroleh itu hasil dari kejujuran, hasil dari berkat Tuhan, tetapi bukan dari hasil kecurangan dan kebohongan, sehingga dia kaya karena hasil dari ketidakjujuran. Maka Anggur bin Yakub ini tidak mau hal demikian. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita bisa lihat di sana bahwa dia meminta bahwa supaya Tuhan tidak memberikan yang kemiskinan. Artinya adik-adikku yang dikasihi Tuhan, tidak, Anggur bin Yakub ini dia meminta kepada Tuhan supaya apa yang menjadi bagian daripada dia, apa yang menjadi berkat bagi dia, Tuhan berikan kepada dia.
Kalau Tuhan tidak memberikan apa yang jadi miliknya, apa yang jadi berkahnya, maka dia bisa salah dan dia bisa melanggar perintah Tuhan, yaitu dia bisa mencuri. Maka dalam hal itu, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa di sini anggur diangkat tidak menolak kalau Tuhan memberkati dia. Anggur diangkat ini, dia meminta kepada Tuhan supaya kecurangan, kebohongan dijauhi kepada dia, supaya dia diberkati sesuai dengan apa yang Tuhan berkati dan Tuhan berikan kepada dia. Apa yang dia miliki, supaya Tuhan juga berikan kepada dia, supaya dia tidak melakukan kecurangan dan kebohongan. Dalam hal ini, apa yang menjadi kerinduan kita sebagai pelajar? Tentunya kita belajar seperti doa Salomo, yaitu meminta hikmah, bukan kekayaan. Tetapi kekayaan Tuhan berikan kepada Salomo karena itu adalah tambahan. Tapi kita sebagai anak-anak yang belajar, tentunya satu kerinduan, hal yang kita minta kepada Tuhan adalah supaya hati kita, supaya pikiran kita diberi bijaksana oleh Tuhan, supaya setiap keputusan, setiap apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita bisa melakukannya. Karena kenapa? Karena kita, Tuhan beri hikmat dan bijaksana. Kepintaran dan semuanya hanya berasal dari Tuhan. Maka untuk itu, makalah kita tetap mengandalkan Tuhan. Sekian yang bisa kakak sampaikan di pagi hari ini. Karena Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.